Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak pernah henti-henti bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya. Nikmat tersebut kita dapatkan dari kita bangun tidur tadi, Alhamdulillah, sampai nanti insyaallah kita akan tidur kembali. Nikmat senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Khalilullah, Nabi Allah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita bisa istiqomah terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kaifa halukum jami'an ya tulab? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan hari ini pelajaran kita tentang tarikh atau sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita udah masuk pada poin yang ke-26, yaitu pertanyaan tentang kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Baik, untuk mengkondisikan kelas kita, tolong suaranya jangan, kalau mau ngidupkan suaranya jangan ribut ya, jangan lasak kali. Semuanya tenang, simak baik-baik. Kalau ada bukunya lihat bukunya ya. Baik. Kita sudah masuk hari itu ya tentang peristiwa yang dialami Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan peristiwa yang terbesar yang disebut juga dengan mukjizat yang terbesar. Mukjizat itu yang dialami oleh para nabi ya. Kalau para ulama, para aulia, wali-wali Allah disebut dengan karomah. Ada juga sih ya. Artinya apa? Sesuatu yang luar biasa terjadi yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Itu namanya mukjizat ya. Sesuatu yang tidak bisa dikalahkan, dijangkau oleh akal manusia. Kalau i'jaz itu artinya adalah mengalahkan. Jadi mengalahkan lawan, mengalahkan orang-orang yang tidak bisa dia memberikan hujah. Ya, misalnya mukjizat Nabi Musa. Jadi yang namanya itu mukjizat adalah mengalahkan lawan. Jadi Nabi Musa diberikan mukjizat apa? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar dan mengalahkan ular-ular penyihir Firaun saat itu. Nah, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat berupa apa? Al-Quran yang sampai hari ini masih ada. Jadi di antara mukjizat yang masih ada sampai sekarang ini, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Al-Quran. Itu merupakan mukjizat terbesar juga. Ya, selain tadi Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa mengalahkan lawan musuh-musuh, khususnya pada saat Nabi diutus ya. Orang-orang kafir Quraisy itu kan dulu itu kan ceritanya kan begini, bahwa mereka itu sangat mendewa-dewakan, mengagungkan yang namanya syair mereka. Jadi siapa yang paling bagus syairnya, maka suatu kehormatan bisa ditempelkan, dipamerkan ya di khalayak umum, ditempelkan di dinding Ka'bah. Jadi dari dulu orang-orang kafir itu menghormati Ka'bah. Mereka tahu itu rumah Allah. Jadi kemuliaan terbesar bagi mereka kalau bisa hasil syair-syair mereka itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Nah, jadi karena mereka itu sangat antusias dengan syair, ya kan? Saat itu itulah yang viral. Jadi viral saat Nabi yang mau diutus itu, mereka sangat mengagungkan yang namanya syair. Nah, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah berikan mukjizat berupa Al-Quran,
sehingga mengalahkan lawan-lawannya. Subhanallah. Nah, yang dulu mereka sangat mencintai, mengagungkan namanya syair-syair mereka, sekarang Al-Qur'an datang ya menandingi kehebatan syair-syair tersebut. Coba kita lihat. Kalau kita perhatikan di Al-Qur'an itu, kadang-kadang kita takjub gitu kan. Dari bahasanya, belum lagi artinya. Hanya dari segi bahasa saja, kadang-kadang kita takjub gitu kan. Coba lihat dalam surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu akhir-akhirnya semua pakai apa? Pakai ha. Ya kan? Kalau dalam apa kita kan pantun kan gitu kan? A A B B gitu kan kalau pantun itu kan. Jadi ujungnya sama semua gitu kan. Luar biasa. Itu masih bahasanya, ya. Masih kata-katanya indah dia kan. Nanti dia modelnya mat iwat semua, hakimah, aziza, seperti dalam surah Al-Kahfi, dalam surah An-Nisa itu rata-rata mat iwat semuanya. Dalam surah An-Nisa paling cuma 2 atau 3 mat narik li sukun, selebihnya apa? Mat iwat, bunyinya hakimah, azimah, semua seperti itu. Luar biasa, indah gitu kan. Nah, datanglah Al-Qur'an mengalahkan syair-syair mereka, sehingga apa? Sehingga mereka bilang, wah ini Quran yang dibawa Muhammad ini adalah sihir, ini menyihir kami gitu kan. Dari segi bahasa mereka udah nggak sanggup gitu kan mengalahkan, apalagi maknanya yang dalam. Sampai-sampai Umar pun masuk Islam gara-gara apa? Al-Quran, indah bahasanya. Ya, taib, itu diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita juga akan melanjutkan yang semalam ya, bahwa diantara cara Allah Subhanahu Wa Taala menghibur hati Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini, selain ada misi atau tugas besar yang nanti akan diberikan kepada Rasulullah. Jadi Isra wal Mi'raj kata lain adalah hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahun itu disebut dengan apa? Dengan amul huzni. Apa namanya? Amul huzni. Am tahun, huzni duka cita. Tahun berduka cita. Nabi saat itu ya mengalami peristiwa besar. Apa namanya? Mengalami kegoncangan hati, kesedihan. Kenapa? Ayo, semalam udah sampaikan tuh. Ustaz tanya dulu ya. Si Ammar. Nah, kenapa sebabnya Nabi itu dibilang tahun bersedih? Kenapa? Ammar, ini coba buka videonya, jangan tutup-tutup. Nah, Ammar, coba. Suaranya. Nah, ya lupa, makanya ulang-ulang pelajaran itu. Siapa lagi ini? Baru satu lokal ini. Haidar, mana videonya? Dibuka aja videonya. Nanti bikin lama Ustaz jadinya. Enggak ada ini. Gimana lah anak ini? Belajar tutup-tutupi. Ustaz bukan perempuan loh. Malu-malu. Buka aja sama-sama kita. Ya kan? Coba, banyak kali tutup apanya ini. Ragib, ada Ragib situ. Ragib, subhanallah. Ini belajar kok sembunyi-sembunyi. Fatur Rahman, Psikol Islam. Allahu Akbar. Tama. Tidur lagi, subhanallah. Al-Kindi lah, Kindi. Mana video antum? Usahakan sebelum masuk Zoom antum udah siap-siap semua. Semua yang ada dibuang-buang aja, yang dalam-dalam itu. Maksudnya mau BAB dulu. Kindi. Kindi itu nih. Kenapa Nabi
tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni. Baik, barakallahu fiik. Itu yang jawab betul ya. Jadi Nabi disebut dengan Amul Huzni karena orang yang mendukung dakwah dia telah wafat ya dalam waktu yang sangat singkat. Yaitu pertama siapa? Wafat istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah itu wafat pula pamannya ya Abu Thalib. Jadi dua orang ini adalah orang yang sangat berperan penting terhadap keberlangsungan dakwah Nabi saat itu. Kenapa? Karena Khadijah orang yang terhormat, nggak berani orang menyentuh Nabi gitu kan. Kemuliaan Khadijah itu. Begitu juga Abu Thalib, orang yang terhormat, terpandang, nggak berani menyentuh Nabi gitu kan. Makanya ketika saat itu ya yang dulu-dulu awal-awal dakwah secara terang-terangan. Kan kalau orang-orang kafir Quraisy membenci Rasulullah dakwanya, siapa yang mereka hadapi duluan? Siapa? Siapa Ripa? Hah? Pamannya, betul, alhamdulillah begitu. Jadi sebelum orang-orang kafir menjumpai Rasulullah untuk membunuh gitu kan, atau untuk memarahi gitu kan misalnya, terlebih dahulu orang-orang kafir Quraisy itu menjumpai pamannya. Ya Abu Thalib, tolonglah itu keponakanmu itu semakin semakin dakwanya itu semakin mengapai kami gitu kan, mengganggu kami katanya. Jadi dia terlebih dahulu minta izin kepada paman Nabi. Gitulah segannya mereka kepada paman Nabi. Nah saat itu wafatlah dua-duanya. Akhirnya apa? Semakin dahsyatlah gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Bahkan sebelum peristiwa Isra ini pernah Nabi berdakwah ke Taif. Apa yang terjadi? Wah, Nabi dilempari dengan batu. Subhanallah. Kalau kita baca, kita hayati peristiwa ini, kita sedih gitu kan. Kita sedih. Bagaimana perjuangan Nabi itu untuk menegakkan Islam di permukaan bumi ini sampai darah yang keluar, antum bayangkan itu. Ini antum cuma mengamalkan, gak mau antum gitu kan. Subhanallah. Udah enaknya kita beragama ini, tinggal mengamalkan aja. Tak ubahnya seperti pisang yang dari pohon gitu kan, udah diperam, udah dikupasin lagi, tinggal telan aja gitu kan. Nggak mau kita. Saya mau apalah, nanam pisang, ngambil ditebang lagi, kan capek gitu kan. Ini enak gitu kan, udah diambil dari pohonnya pisang itu, udah dikupasi gitu kan, tinggal telan aja makan. Nggak mau. Itu yang salah kita. Udah enak kita beragama nih, tinggal mengamalkan saja gitu kan, tapi nggak mau juga. Coba Nabi mempertahankan Islam ya, di Taif itu apa? Nabi diserang, bahkan anak-anak pun disuruh oleh orang-orang besar sangat itu melempari juga dengan batu. Anak-anak dipaksa mereka untuk membilang Nabi orang gila gitu kan, dilempar dengan batu. Sampai Jibril saat itu ya, pada peristiwa di Taif itu, sampai malaikat Jibril geram kepada orang Taif. Ya Muhammad, kalau engkau izinkan gunung yang besar itu aku angkat, aku lemparkan ke orang Taif ini, aku tinggal nunggu izin aja nih, kata Jibril. Sabar, kata Nabi. Subhanallah, Nabi sudah berdarah-darah, dilempar dengan batu, masih juga bilang tahan dulu. Apa bilang Nabi? Fa innahum la ya'lamun, karena mereka nggak tahu gitunya. Subhanallah, gimana kita menyontoh Nabi, kesabaran dia gitu kan. Kita kadang-kadang belum dilukai, masih senggol sedikit, mata kau, wah subhanallah, apa kau, langsung kita marah-marah. Baru sebentar diapain, belum lagi berdarah, masih terpijak kaki kita, mata kau katanya. Subhanallah, ini nggak pantas kita menjadi pengikut Nabi yang seperti ini. Bentar marah gitu kan. Subhanallah. Nah, karena Nabi sangat itu luar biasa penderitaannya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Wisata namanya ini, wisata.
Kenapa wisata? Yang namanya berjalan. Isra apa tuh Isra? Berjalan kan? Jalan, perjalanan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu? Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Berarti touring, wisata. Dari mana? Luar negeri nih, luar negeri. Antara Mekah ke Palestina, luar negeri. Subhanallah. Dalam tempo yang singkat. 1 malam aja. Jadi semalaman Nabi subuh baru pulang. Kemana? Jalan-jalan. Allah hibur dia supaya tenang hatinya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Palestina, Nabi Allah angkat, Allah naikkan ke langit. Ya, Mi'raj namanya. Mi'raj. Dah sampai Nabi di langit, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban, memberikan amanah untuk dia dan umatnya berupa kewajiban sholat. Awalnya berapa? 50 rakaat. Awal sekali Allah wajibkan yang namanya itu sholat itu 50 rakaat sehari semalam. Akhirnya Nabi langsung terima gitu kan. Terima, udah Nabi langsung pulang gitu kan. Lalu setelah turun ke langit ke-7 dan seterusnya, Nabi dicegat sampai bolak-balik Nabi untuk menjumpai Allah, minta mengurangi jumlah rakaat itu. Sekarang berapa? Tinggal. Kok 5 rakaatnya? Berapa rakaat semuanya? 12 pula, Masya Allah. Ada yang tak. Hah? Masya Allah. Antum kalikan aja lah. Subuh 2, zuhur 2, zuhur 4, asar 4. 17 rakaat sehari semalam dari 50 rakaat. Subhanallah. Jadi Nabi bolak-balik menjumpai Allah untuk minta kurangi. Karena apa? Usulan daripada nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, nabi yang lain-lain, Nabi Ibrahim. Enggak mungkin itu, kata Nabi Musa. Umatmu itu kecil-kecil, enggak sanggup nanti 50 rakaat sehari semalam. Minta kurangi sama Allah, kurangi lagi. Bolak-balik, malu Nabi. Udahlah 17 rakaat aja lah. Malu Nabi jumpai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diwajibkanlah 17 kali sehari semalam, ya, salat 5 waktu itu. Tak ada lagi. Itu pun masih juga manusia sekarang ini malas-malas sholat. Bersyukurlah antum. Coba kalau yang dulu tuh 50 rakaat dulu diwajibkan sama kita. Ya Allah, bagaimana kita melakukannya? Bentar-bentar sholat gitu kan. Subuh jam 6 sholat lagi, 8 sholat lagi. Ya Allah, gimana gitu kan? Capek gitu. Capek. Tapi dengan izin Allah berikan kita rahmatnya sehingga kita laksanakannya dengan mudah, enggak sibuk dengan sholat terus gitu kan. Subhanallah. Bersyukurlah kita, ya. Bersyukurlah kita. Dah, jadi Nabi pulanglah Nabi. Ya, dengan kendaraannya bernama apa? Apa nama kendaraannya? Ya, buruk. Jadi Nabi ke sana itu pakai kendaraan gitu kan. Buruk itu artinya barkun dalam bahasa Arabnya. Barkun itu adalah kilat barkun itu. Jadi kendaraannya itu ya seperti hewan, ya, seperti himar yang cepatnya seperti kilat. Antum bayangkan itu. Makanya orang-orang sekarang menciptakan alat yang cepat gitu kan. Seperti roket, jet. Itulah mungkin inspirasinya. Terinspirasi daripada buruk itu. Jadi kendaraan yang secepat kilat, gitu kan. Luar biasa. Makanya Nabi 1 malaman, ya, dari luar negeri gitu kan, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit gitu kan, hanya 1 malam. Sampai ke Mekah, Nabi bilang, tadi malam saya mendapatkan kewajiban salat 5 waktu sehari semalam, ya, dari Mekah ke Palestina. Ya nggak yakin lah orang-orang kafir Quraisy.
Mana mungkin gitu kan? Mana mungkin Nabi bisa dalam semalaman ke Palestina gitu kan, luar negeri? Nggak masuk akal sama mereka. Kenapa? Ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan mukjizat itu. Nggak sanggup mereka mencernahnya. Nggak mungkin itu. Akhirnya apa? Berbohong, pendusta, kata orang kafir Quraisy. Cuma satu orang yang langsung membenarkan. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Maka ditambahlah nama dia As-Siddiq. Itulah maksudnya. Kenapa ada namanya Abu Bakar As-Siddiq? Karena dialah orang yang pertama membenarkan peristiwa Nabi Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Jadi tahu kali dia sahabatnya ini nggak pernah berbohong. Jadi apa yang dibilang Nabi Muhammad ini betul semua. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bohong. Langsung dia betulkan, betul. Yang lain membohongi, bohong, pendusta katanya. Nabi, subhanallah. Ya, itulah ya. Udah habis waktu kita ya. Tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ya, bahwa Rasulullah SAW sangat sabar dalam mendakwakan agama ini. Yang pastinya kita hanyalah siap-siap istiqomah untuk mengamalkan agama yang mulia ini. Berikutnya juga adalah bahwa Nabi mengalami peristiwa ini yaitu melalui tubuh dan rohnya sekaligus. Jadi ada pemahaman bahwa Nabi itu mengalami peristiwa ini melalui roh saja gitu kan, nggak jasadnya, berarti mimpi namanya. Mimpi enggak, Nabi langsung jasad dia dan rohnya sekaligus mengalami peristiwa ini. Itu yang betul, itu yang sahih ya. Jadi nggak ada Nabi dalam mimpi, nggak ada itu, karena ini peristiwa yang nyata gitu kan, di bumi ini nyata peristiwa itu, hanya Allah yang tahu bagaimana caranya gitu kan. Baik, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada terbelahnya bulan. Ya, ini juga peristiwa berikutnya untuk mematahkan, untuk memberikan penguatan dakwah Nabi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tetaplah Anda bersama kami di gelombang yang sama, di jam yang sama. Taib. Kalau ada pertanyaan nanti bisa silakan di WA Japri Ustadz. Ada yang kurang jelas. Barakallahu fik. Nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi tugas mengisi absen jangan lupa ya. Nanti Japri Ustadz ya. Siapa yang enggak hadir, siapa yang datang duluan ya. Barakallahu fiik. Iya.